Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi sosiologi kelas 11 bab 5 di mana integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Pengertian disintegrasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi sosial diartikan sebagai suatu keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan. Dalam ilmu sosiologi, disintegrasi diartikan sebagai suatu proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Disintegrasi adalah sebuah kondisi atau keadaan yakni hilangnya keharmonisan, ketigautuhan atau perpecahan yang sedang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat. Dalam disiplin ilmu sosiologi, disintegrasi dimaknai sebagai suatu prosesi terpecah belahnya sebuah keadaan dari kesatuan sehingga menjadi tercerai-berai. Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya persatuan yang mengintegrasikan anggota masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain. Persatuan tersebut berupa ikatan kebersamaan yang terwujud dari nilai-nilai norma serta nilai-nilai dasar pranata sosial. Nilai-nilai tersebut seyogianya bisa ditaati bersama yang terwujud melalui sebuah wadah organisasi kelembagaan. Organisasi kelembagaan tersebut memiliki peranan sebagai sarana integrasi masyarakat untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat. Gejala disintegrasi sosial. Beragam gejala terjadinya disintegrasi bisa dideteksi adanya pola hampir sama di semua level. Berikut beberapa kecenderungan yang bisa dianggap sinyal terjadinya disintegrasi. Yang pertama, adanya konflik antar anggota kelompok. Kedua, adanya pertentangan norma dan kelompok. Dan ketiga, norma sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terakhir, keempat, tidak ada sanksi yang membuat jera pelanggar norma. Kelima, kondisi anomie di mana norma lama kehilangan legitimasi, norma baru belum kuat mengikat para anggota kelompok. Dan keenam, tidak ada visi bersama yang dianut oleh anggota kelompok. Yang ketujuh, ada anggota kelompok yang merasa dirugikan dengan menjadi bagian dari kelompok. Kedelapan, tidak ada konsensus ketika terjadi silang pendapat. Beberapa gejala yang disebutkan di atas bisa diaplikasikan sekali lagi dari level negara sampai keluarga, bahkan di luar itu. Perlu diingat bahwa gejala disintegrasi tidak selalu menghasilkan disintegrasi. Misalnya, terjadinya konflik antara anggota kelompok, konflik adalah gejala disintegrasi. Namun, jika bisa segera ditangani dan konsensus dicapai, maka disintegrasi bisa diantisipasi. Contoh disintegrasi sosial. Sekilas di atas sudah kita singgung beberapa contohnya, dari Uni Soviet sampai Dedi dan Dani. Beberapa contoh lain yang bisa kita sebutkan diantaranya kriminalitas. Perilaku kriminal adalah gambaran terjadi disintegrasi yang dialami perilaku kriminal. Ketika aroma yang berlaku adalah tidak boleh merampas pulsa orang lain, pelaku kriminal penyedot pulsa mengalami disintegrasi dari norma yang berlaku. Kenakalan remaja. Kita bayangkan kenakalan remaja di sini misalnya dalam bentuk porno aksi. Remaja yang tidak tunduk pada norma kesusilaan yang berlaku mengalami disintegrasi sosial. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari tontonan sampai kurang perhatian. Pergolakan daerah. Terjadinya pergolakan daerah adalah bentuk disintegrasi sosial. Pergolakan di sini diartikan sebagai konflik yang berbentuk kekerasan. Perang sipil berbasis identitas suku, agama, ras yang terjadi di daerah sudah merupakan bentuk disintegrasi. Dampak disintegrasi bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman baik dilihat dari segi ras, agama, suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat serta kondisi faktual ini di satu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain yang tepat harus dipelihara. Keanekaragaman
tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Menurut Aristoteles, persoalan asas kesejahteraan yang terlalu diumbar merupakan salah satu sebab ancaman disintegrasi bangsa. Di samping instabilitas yang diakibatkan oleh para pelaku politik yang tidak lagi bersikap netral, meskipun barangkali filosof politik klasik Aristoteles dianggap usang, namun bila dilihat dalam konteks masa kini, orientasinya tetap bisa dijadikan sebagai acuan. Dalam hal ini diperlukan kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kerendahan hati untuk merenungkan kembali makna kesatuan dan persatuan sekaligus menyikapi secara arif dan bijak terhadap berbagai kasus dari tuntutan berbagai daerah. Terima kasih sudah menyimak materi pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.